Hai semuanya, perkenalkan nama aku Siva Salsabila dengan NIM 220541013 dari Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas. Nah, di video kali ini aku mau membahas tentang pengaruh belanja pendidikan, belanja kesehatan, dan bantuan sosial terhadap Indeks Pembangunan Manusia tahun 2010 sampai 2023. Nah, yang pertama kita bahas latar belakang. Latar belakang dari judul ini adalah Indeks Pembangunan Manusia ataupun IPM merupakan bagian terpenting dari pembangunan ekonomi di suatu negara. Oleh karena itu, pembangunan manusia sangat butuh diperhatikan sebab menurut Widodo dan kawan-kawan dalam bukunya Kahang tahun 2016 mengatakan bahwa suatu negara maju bukan dinilai dari jumlah PDB-nya, melainkan juga harus dipertimbangkan dari bidang pendidikan serta kesehatan masyarakat yang dicerminkan dalam pembangunan manusianya. HDI memiliki 3 tujuan utama yang dapat menjelaskan kesejahteraan manusia, pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Oleh karena itu, dalam merencanakan pembangunan di suatu negara ataupun wilayah perlu dipahami faktor-faktor yang mempengaruhi indikator indeks pembangunan manusia yang berdampak positif pada indeks pembangunan manusia. Belanja kesehatan di sisi lain mencakup investasi pada sistem kesehatan, infrastruktur, dan program kesehatan masyarakat. Kesehatan merupakan faktor penting yang mempengaruhi kualitas hidup suatu individu dan masyarakat. Menurut Mahendra tahun 2020. Dengan belanja kesehatan yang memadai, negara dapat meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan keberlanjutan layanan kesehatan. Selanjutnya, belanja bantuan sosial. Di sisi lain, mencakup program-program yang memberikan bantuan keuangan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam hal ini, tingginya tingkat pembangunan manusia akan berdampak relatif terhadap kinerja pertumbuhan ekonomi melalui kapasitas masyarakat, yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas dan kreativitas masyarakat. Menurut Lumban Toruan dan Hidayat pada tahun 2014. Peran pemerintah dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia juga mungkin melalui pelaksanaan belanja pemerintah pada pelaksanaan pabrik. Nah, di sini saya punya data tingkat IPM di Kabupaten 50 Kota tahun 2010 sampai 2023. Dapat kita lihat bersama dari tahun 2010, tingkat IPM-nya 71,22%. Hingga tahun 2014, 72,05%. Nah, sumber data tadi berasal dari Badan Pusat Statistik Kabupaten 50 Kota tahun 2024. Perkembangan Indeks Pembangunan Kabupaten 50 Kota tahun 2010 hingga 2023 menunjukkan dinamika yang menarik. Pada awal periode, IPM berada pada angka 71,22%, yaitu pada tahun 2010, dan sedikit meningkat menjadi 71,78% pada tahun 2011. Namun, terjadi penurunan drastis pada tahun 2012, di mana IPM turun menjadi 65,87%, yang mungkin mencerminkan adanya tantangan besar seperti hambatan ekonomi, sosial, ataupun bencana alam. Meski demikian, pemulihan mulai terlihat secara bertahap pada tahun-tahun berikutnya dengan IPM meningkat dari 66,30% di 2013 hingga mencapai 67,65% pada tahun 2015. Periode 2016 hingga 2019 menjadi momentum peningkatan yang konsisten, di mana IPM terus naik setiap tahunnya mencapai 69,67% pada tahun 2019. Namun, dampak pandemi COVID-19 tampaknya mempengaruhi IPM pada tahun 2020, yang sedikit turun menjadi 70,82%. Pasca pandemi, Kabupaten 50 Kota menunjukkan pemulihan yang stabil dengan IPM meningkat dari 71,3 pada tahun 2021 hingga mencapai 72,05% pada tahun 2023. Secara keseluruhan, meskipun terdapat fluktuasi di beberapa tahun, tren IPM Kabupaten 50 Kota sudah berupaya membangun
manusianya secara berkelanjutan berdasarkan latar belakang. Ini saya tertarik untuk mengkaji tingkat pengaruh belanja pendidikan, belanja kesehatan, dan belanja bantuan sosial terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten 50 Kota tahun 2010 sampai 2023. Nah, selanjutnya kita bahas rumusan masalah. Rumusan masalahnya ada 4. Yang pertama, bagaimana pengaruh belanja pendidikan terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten 50 Kota tahun 2010 sampai 2023. Yang kedua, bagaimana pengaruh belanja kesehatan terhadap IPM di Kabupaten 50 Kota tahun 2010 sampai 2023. Yang ketiga, bagaimana pengaruh belanja bantuan sosial terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten 50 Kota tahun 2010 sampai 2023. Dan rumusan masalah yang terakhir adalah sejauh mana kontribusi gabungan belanja pendidikan, belanja kesehatan, dan belanja bantuan sosial dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia ataupun IPM di Kabupaten 50 Kota periode 2010 sampai 2023. Next, ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini ada 4. Yang pertama, menganalisis pengaruh belanja pendidikan terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten 50 Kota tahun 2010 sampai 2023. Yang kedua, mengkaji pengaruh belanja kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten 50 Kota tahun 2010 sampai 2023. Yang ketiga, meneliti dampak belanja bantuan sosial terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten 50 Kota tahun 2010 sampai 2023. Dan yang terakhir, bertujuan menentukan seberapa besar pengaruh simultan belanja pendidikan, belanja kesehatan, dan bantuan sosial terhadap IPM di Kabupaten 50 Kota tahun 2010 sampai 2023. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini ada 3. Yang pertama, manfaat akademis. Dari hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi bangunan, khususnya terkait hubungan antara pengeluaran pemerintah dengan IPM. Yang kedua, manfaat praktis dari hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah Kabupaten 50 Kota dalam menyusun kebijakan alokasi anggaran belanja, khususnya untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial. Dan yang terakhir, manfaat kebijakan dari hasil penelitian dapat membantu para pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi yang lebih efektif dan efisien untuk meningkatkan IPM, dengan memprioritaskan sektor-sektor yang berdampak signifikan terhadap pembangunan manusia. Selanjutnya kita bahas tinjauan pustaka di bab 2. Yang pertama, indeks pembangunan manusia atau IPM. IPM merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia di suatu wilayah. IPM mencakup 3 dimensi utama, yaitu umur panjang dan sehat atau kesehatan, pengetahuan atau pendidikan, serta standar hidup yang layak ataupun ekonomi. Menurut BPS tahun 2023, IPM dihitung dengan menggunakan indikator harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan pengeluaran per kapita. Manfaat IPM bagi Indonesia adalah sebagai penentu alokator dana dan juga sebagai standar kinerja pemerintahan. Menurut UNDP tahun 1990, IPM ataupun HDI (Human Development Index) adalah indikator yang mengukur kualitas derajat manusia dari hasil pembangunan ekonomi. HDI atau IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 untuk pertama kalinya. IPM menggunakan ukuran sosial ekonomi yang lebih detail dibandingkan dengan PBN atau Produk Nasional Bruto. IPM juga memungkinkan untuk membandingkan negara-negara dengan cara yang berbeda-beda. Selanjutnya adalah belanja pendidikan. Belanja pendidikan merupakan alokasi anggaran yang digunakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan layanan pendidikan. Teori Human Capital menyatakan bahwa investasi dalam pendidikan memiliki dampak yang terhadap produktivitas, tenaga kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Menurut Boker
tahun 1993. Penelitian ini menunjukkan bahwa belanja pendidikan memiliki korelasi positif terhadap peningkatan IPM. Menurut Mahmudi tahun 2007, ada dua jenis pelayanan untuk masyarakat yang dikeluarkan oleh pemerintah. Yang pertama adalah pelayanan kebutuhan dasar, dan yang kedua adalah pelayanan fasilitas umum. Pendidikan dasar merupakan salah satu kebutuhan dasar. Yang ketiga adalah belanja pendidikan. Belanja pendidikan adalah pengeluaran pemerintah untuk menyediakan fasilitas dan layanan kesehatan guna mendukung kesehatan masyarakat. Menurut Todaro dan Smith tahun 2015, investasi dalam kesehatan masyarakat berkontribusi pada peningkatan harapan hidup dan kualitas hidup manusia. Studi oleh Rahman tahun 2009 menemukan bahwa belanja kesehatan berdampak signifikan terhadap dimensi kesehatan dalam IPM. Yang keempat adalah belanja bantuan sosial. Belanja bantuan sosial mencakup pengeluaran untuk program perlindungan sosial seperti bantuan langsung tunai ataupun BLT dan jaminan sosial yang bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Teori retribusi sumber daya manusia mendukung pentingnya bantuan sosial untuk menciptakan keadaan ekonomi. Penelitian ini oleh Putri tahun 2021 menyatakan bahwa belanja bantuan sosial membantu meningkatkan dimensi kesejahteraan masyarakat ataupun IPM. Selanjutnya, kita membahas bab 3 tentang metode penelitian. Penelitian ini menganalisa apakah pengeluaran yang dilakukan pemerintah bisa mensugesti taraf kenaikan menurut pembangunan manusia yang dilakukan di Kabupaten 50 kota. Penulis memakai dua jenis variabel pada penelitian ini. Yang pertama adalah variabel dependen dan yang kedua adalah variabel independen. Variabel dependen yang dipakai oleh penulis adalah indeks pembangunan manusia, sedangkan variabel independen yang digunakan adalah pengeluaran pemerintah dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial. Yang mana X1-nya adalah belanja pendidikan, X2-nya belanja kesehatan, dan X3-nya adalah belanja bantuan sosial. Peneliti memutuskan untuk menggunakan data sekunder karena tidak diperoleh langsung dari sumbernya. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah melalui dokumentasi laporan pemerintah dan juga studi pustaka dengan merujuk pada literatur-literatur sebelumnya. Mengingat data yang digunakan oleh penulis adalah data sekunder, maka penulis mengambil data tersebut dari BPS atau Badan Pusat Statistik Kabupaten 50 Kota tahun 2023 dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara ataupun Kementerian Keuangan RI tahun 2019 yang diperoleh dari rentang waktu 2010 hingga 2023. Nah, pengujian model yang digunakan yaitu yang pertama uji asumsi dasar, yang terdapat uji normalitas dan uji homogenitas, yang kedua uji asumsi klasik, yang mana uji autokorelasi dan uji heterokedastisitas. Dan yang ketiga adalah uji hipotesis yang berisi uji F, uji T, dan uji hipotesis. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dan janggal saya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.